Warga perumahan klaster Setia Mekar Residence di Jalan Raya Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melawan petugas saat rumah mereka akan dieksekusi jurusita pengadilan. Meski para pemilik rumah menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah, penggugat dan petugas pengadilan menganggap surat yang mereka miliki tidak syah. Marak terjadi akhir-akhir ini kasus sengketa tanah. Saya tertarik untuk mengulasnya dalam topik kita hari ini. Khususnya bagi teman-teman yang penasaran nih dan prihatin terhadap maraknya kasus sengketa tanah. Apalagi dengan memakan korban rakyat kecil dan melibatkan aparat pejabat pemerintah dan ormas serta mafia tanah. Saksikan terus konten ini sampai selesai, dan bagi kamu yang belum subscribe, segera untuk subscribe dulu channel saya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu terus mendapatkan update konten menarik lainnya dari saya. Sengketa tanah adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan, penggunaan, dan hak-hak terkait tanah. Secara umum, sengketa ini dapat terjadi karena berbagai faktor termasuk perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, atau sengketa terkait hak-hak atas tanah. Jadi yang pasti sengketa tanah itu melibatkan dua pihak atau lebih, apalagi sudah melibatkan adanya untuk malpraktek dari kesalahan prosedur pendaftaran tanah hingga keterlibatan beberapa oknum yang memperumit kasus sengketa tanah. Ditinjau dari subjek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam. Yang pertama, sengketa tanah antar warga. Yang kedua adalah sengketa tanah antara pemerintah daerah dengan warga setempat. Yang ketiga adalah sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Mengutip dari Resmulium, Jurnal Hukum Universitas Komputer Indonesia, karya Maria Pratiwi, mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut, yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, disebutkan di mata hukum yang tertuang dalam pasal 1 Permen ATR garing Kepala BPN nomor 21 garing 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Perebutan sertifikat dibagi menjadi 2, yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Kedua dibedakan dari jumlah orang yang terlibat dan dampaknya. Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan asal sudah berdampak luas. Sengketa tanah dan konflik tanah sama-sama rumit dan bisa masuk ke ranah hukum perdata dan pidana tergantung pada besar dampaknya, seperti yang diatur dalam pasal 5 Permen ATR garing Kepala BPN nomor 21 garing 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Secara kualifikasi kasus, sengketa tanah dibedakan menjadi kasus besar hingga ringan. Untuk kasus dalam golongan besar bisa disebut konflik untuk pertanahan karena melibatkan banyak pihak yang mempunyai penyelesaian hukum yang dapat kompleks dan dapat menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Lalu, untuk kasus sedang hanya melibatkan pihak penyelesaian hukum dan atau administrasi yang cukup jelas yang tidak ditetapkan pendekatan hukum dan administrasi, tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Sementara untuk kasus ringan bisa disebut dengan sengketa pertanahan atau mengenai kasus pengaduan permohonan petunjuk yang dapat dilalui sebagai administrasi penyelesaian cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon. Lalu bagaimana dengan metode penanganannya? Seringkali kasus pertanahan ditangani dengan cara yang salah pada saat masih fase awal sengketa. Awalnya mungkin lebih ke masalah administrasi pertanahan seperti tidak lengkapnya warkah sporadik atau kewajiban para pihak mengenai pembayaran tanah yang belum lunas tapi dibuatkan akte jual beli dengan oknum, ya kita sebut saja mafia tanah. Nah, pada fase awal ini mungkin sudah salah penanganan ditambah dengan adanya niat jahat sejumlah pihak yang ingin menguasai tanah secara tidak sah sehingga berkembang dengan saling klaim untuk saintifik. Begini ya, masalah tanah ini kan pasti melibatkan banyak pihak, apalagi juga melibatkan keluarga, keturunan, atau 3 generasi yang ada kalanya di antara mereka yang tidak bisa komunikasi dengan baik, sehingga kasusnya berkembang menjadi lebih rumit. Nah, kasus seperti ini jika kita tidak tangani dengan tepat, maka nanti generasi berikutnya, apalagi pemilik nama di sertifikat, sudah meninggal. Pada kasus jual beli, sering salah satu pihak mengabaikan aturan pertanahan seperti ketentuan pembayaran lunas sebelum adanya balik nama, seperti kasus di klaster Mekar Residen 2 Bekasi, yang pada awalnya pembayaran hanya uang muka saja, tiba-tiba dibuatkan sertifikat. Hati-hati ya dalam memberikan untuk sertifikat.
SHM asli kepada pihak pembeli, apalagi proses jual beli yang belum tuntas. Pada dasarnya, kasus sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, musyawarah. Tetapi kalau sudah saling gugat, maka ditangani dengan litigasi atau pengadilan. Jika kasus sudah masuk tahap litigasi, maka bukti kepemilikan menjadi syarat yang mutlak dalam pembuktian di persidangan. Untuk itu, setiap bukti, riwayat, dan kronologis kepemilikan menjadi penting pada saat pembuktian di persidangan. Jangan sampai karena kurang satu bukti vital kamu kalah dalam persidangan yang membuktikan kamu adalah pemilik sah dari tanah tersebut. Jadi, jika kamu mengalami potensi adanya sengketa pertanahan, pastikan kamu bertanya kepada pihak yang mengerti dan paham prosedur pertanahan. Jangan salah memilih orang, apalagi tidak memiliki pengetahuan atau awam hukum, sehingga masalah semakin rumit. Jika di antara kamu yang ada memiliki potensi sengketa tanah, bisa konsultasikan lebih lanjut dengan saya. Hubungi saya di nomor di bawah ini supaya kamu memiliki solusi yang tepat dari perkara yang kamu hadapi.